Selamat pagi, perkenalkan saya Jemilia Nintomalo, Prodi PGSTB semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan bagian dari sebuah buku yang sudah ditranslate. Kunjungan lapangan. Di luar kelas, untuk menelaah proses nyata, seringkali tumbuh di luar kebutuhan siswa untuk kunjungan langsung. Itu memungkinkan siswa untuk menghadapi fenomena yang tidak dapat dibawa ke dalam kelas untuk observasi dan belajar. Menurut pengalaman Dahl, bisa dilihat di bab 1 sebelumnya, menyatakan perjalanan lapangan menuju tengah-tengah karena meskipun pengalaman itu nyata, siswa biasanya hanya melihat dan mendengar fenomenanya, tidak secara langsung memanipulasi mereka. Perjalanan darat virtual adalah perpanjangan dana wisata. Seringkali biaya atau waktu untuk mengadakan perjalanan ke lokasi yang menarik tertentu tidak mungkin dilakukan. Tetapi dengan adanya internet, anak-anak bisa jadi melihat dan mendengar lokasi yang jauh dari rumah atau sekolah mereka. Nah, di sini dengan adanya virtual, anak-anak bisa memantau kejadian yang dilakukan melalui daring atau internet. Tindak lanjut ini merupakan aspek yang sangat penting dari kunjungan lapangan. Jika tujuan untuk melakukan perjalanan adalah untuk mendapatkan informasi faktual tambahan, penilaian akan lebih formal. Jika tujuan adalah pembentukan sikap dan penghargaan, kegiatan tindak lanjut dapat mendorong pembahasan permainan peran atau objek seni kreatif. Siswa dan guru hendaknya membahas juga cara yang mungkin untuk memperbaiki kunjungan lapangan, yaitu bahan tercetak. Bahan tercetak mencakup buku pelajaran, buku fiksi dan non-fiksi, buku kecil, panduan belajar, buku pedoman dan lembar kerja, serta dokumen proses kata yang disiapkan oleh para siswa dan guru. Keuntungan dari bahan cetak yang sudah menjadi buku, panduan belajar atau dokumen, keuntungannya adalah ketersediaannya. Nah, materi oleh untuk dalam topik dan dalam berbagai format yang kita mau cari sudah ada yang disediakan dan mencari dokumen atau buku yang kita mau butuhkan. Fleksibilitas. Mereka dapat beradaptasi dengan banyak tujuan dalam lingkungan apapun. Dalam lingkungan apapun, buku tidak hanya berfungsi dalam pendidikan, di dalam sekolah, juga di dalam atau di luar lingkungan sekolah atau belajar. Portabilitas, itu mudah dibawa dari satu ke tempat lain. Bahan tercetak yang dirancang dengan baik dapat jangkau dan tidak membutuhkan upaya khusus untuk menggunakannya atau menavigasi. Nah, portabilitas berarti buku itu mudah dibawa dari satu tempat ke tempat lain. Bisa dari rumah atau pergi jalan-jalan, bisa juga dibawa. Ekonomis, bahan tercetak relatif murah untuk diproduksi atau dibeli dan dapat digunakan kembali. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa buku harganya murah atau tidak, bisa juga digunakan kembali, bisa digunakan ulang-ulang. Keterbatasannya adalah tingkat membaca. Batas-batas utama tercetak bahan ini ditulis pada kerangka tertentu. Yang kedua, tingkat pembaca yang buruk. Kurangnya kemampuan membaca dan menulis yang memadai pada beberapa bahan tercetak. Nah, dari keterbatasan dari buku yang sudah diciptakan adalah adanya batas-batas utama tercetak. Misalnya, hanya beberapa, namun yang membutuhkan itu sangat banyak. Lalu yang berikut, pembaca yang tidak memiliki prasyarat pengetahuan mungkin sulit untuk memahami teks. Menghafal, beberapa guru meminta siswa untuk menghafal banyak fakta dan definisi. Ini kebiasaan mengurangi bahan tercetak
menjadi sekedar alat bantu untuk menghafal. Dengan adanya bahan alat buku juga, guru-guru sering menyuruh siswa untuk menghafal tanpa harus memahami. Bahkan siswa terkadang karena sudah ada modul, siswa tidak banyak membaca ulang-ulang, intinya ada. Kosakata. Beberapa teks memperkenalkan sejumlah besar kosakata, istilah dan konsep dalam jumlah banyak. Praktik ini menempatkan beban kognitif yang berat pada siswa yang mungkin membebani bagi beberapa orang. Kosakata yang sulit dimengerti siswa adalah suatu hal yang juga sangat sulit bagi pelajar. Yang kedua, presentasi satu arah. Karena kebanyakan bahan tercetak tidak bersifat interaktif, bahan itu cenderung digunakan secara pasif, seringkali tanpa pemahaman. Dengan adanya presentasi juga, guru seolah-olah menganggap bahwa siswa sudah memahami, padahal sebenarnya tidak. Berikut kebulatan tekad. Kadang-kadang buku pelajaran mendiktekan kurikulum ketimbang digunakan untuk mendukung kurikulum. Buku pelajaran sering ditulis untuk mengakomodasi pedoman kurikulum negara atau provinsi tertentu. Akibatnya, pilihan kalangan berwenang ini secara tidak proporsional mempengaruhi isi buku teks atau perawatannya. Penilaian sepintas. Komite seleksi mungkin tidak memeriksa buku teks secara cermat. Kadang-kadang buku pelajaran dipilih oleh 5 menit tes ibu jari, apapun yang menarik perhatian peninjau ketika menekan melalui buku teks. Sekian dan terima kasih.